Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Islam Kudus, Jalan Veteran nomor 8, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Sebagai mahasiswa PPK PAI Daljab Kementerian Agama Islam RI di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061427. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi tanda-tanda balik. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Oke, dipimpin tolong komandannya yang hari ini untuk memimpin doa. Nah, silakan. Hari ini yang bertugas untuk memimpin doa siapa? Mas Azami. Silakan Mas Azami untuk maju ke depan. Sikap berdoa berulang pertama, angkat kedua tangan, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semangat anak-anak hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab ya yang sebelumnya. Kita masuk bab tanda-tanda balik ya. Kita ada yang sudah tahu tanda-tanda balik itu apa toh? Ada yang sudah tahu mungkin? Belum tahu ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang tanda-tanda balik ya. Tujuannya, tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajarannya di sini menjelaskan pengertian akhir balik, tanda-tanda balik itu apa saja secara benar. Tanda-tanda balik bagi laki-laki apa, bagi perempuan apa, itu tanda-tandanya. Nanti kita akan setelah mengetahui apa kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang yang sudah akil balik itu apa? Nah ini. Setelah itu menyebutkan kewajiban seorang muslim setelah balik. Apakah setelah balik itu bisa seenaknya sendiri, ataukah setelah balik itu semakin apa namanya istilahnya, semakin ganteng? Nah, kayak Rafa misalnya tambah ganteng, terus balik tambah ganteng, dan lain sebagainya. Menunjukkan sikap sopan, menjaga diri dan tanggung jawab sebagai tanda kedewasaan. Dewasa tapi belum balik. Nah, itu tanda-tandanya apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Menyelesaikan permasalahan nyata terkait masa balik melalui diskusi dan kerja kelompok. Nah, nanti kita akan diskusi, ada LKPD-nya, ada tugas kelompok yang harus kalian nanti selesaikan. Semangat? Tepuk semangat. 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 Semangat.
Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke. Lihat, enak kan? Silakan kalian dibuka buku kalian. Ya, kita buka bab 5 ya. Dibuka bab 5 halaman 64. Silakan dibuka bukunya bab 5 halaman 64. Maaf. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan. Silakan disimak dulu. Halo sahabat soleh, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat soleh, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jabang, tumbuh rambut anak kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh janggut, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Tanda-tanda balik kira-kira yang disampaikan tadi paham ya? Jadi itu kelihatan dari fisiknya saja. Jadi dari fisik dari segala, misalnya kayak Pak Abid ini sudah ada jenggotnya, sudah ada ubannya, sudah ada kumisnya dan lain sebagainya, suaranya sudah agak mengebras-ngebras kayak gini. Nah itu dilihat dari tanda-tanda fisik. Nah, tanda balik secara ilmu fikih. Nah, kita coba. Tanda balik atau kedewasaan saat telah sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki
3 haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun. Tanda balik atau kedewasaan. Itu ya. Pak Bid mau bercerita terkait dengan tanda balik. Suatu ketika ada siswa yang namanya Ahmad. Ya. Ahmad ini ketika mau tidur seperti biasa baca bersih-bersih dulu, wudhu dan lain sebagainya, kemudian baca doa sebelum tidur, dan seperti biasa Ahmad ini tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ketika Ahmad bangun dari tidurnya, Ahmad merasakan hal-hal yang sesuatu yang menurut Ahmad ini ada yang janggal. Apa itu? Tiba-tiba kasurnya basah, celananya basah. Dia teringat, masa saya ngompol? Nah, itu Ahmad bingung. Tapi kalau misalnya ini ompol kok agak-agak lengket ya. Kalau misalnya ini ompol kok tidak bau pesing ya. Kok agak lengket gimana ini? Nah, ini suatu permasalahan bagi Ahmad karena merasa bahwa Ahmad ini kurang pemahaman terkait dengan tanda-tanda balik sebelumnya karena belum mendapatkan materi terkait dengan tanda-tanda balik. Ya, nanti kalian diskusikan apa yang harus dilakukan si Ahmad ini nanti. Bingung karena mimpi basah. Lah Ahmad ini dalam cerita ini dia belum tahu. Nah, masalah tidak bagi Ahmad, masalah karena Ahmad belum tahu bagaimana caranya, apakah harus dibersihkan, apa ini termasuk najis, apa yang harus dilakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam kepala Ahmad. Jangan-jangan aku sakit ini, jangan-jangan, dan bermacam-macam. Nah, sebaiknya bagaimana langkah yang dilakukan oleh Ahmad, dan nanti kalian bisa diskusikan bagaimana seorang yang mengalami mimpi basah, apa yang harus dilakukan oleh Ahmad. Nah, ini nanti Pak Bid bagi ke dalam beberapa kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan nanti kalian berdiskusi terkait dengan masalah yang dialami Ahmad tadi. Nah, dengan apa? Dengan mengacu pada video-video yang sudah kalian dapatkan tadi, apa yang harus dilakukan Ahmad. Siap? Are you ready? Yes, I am ready. Oke, silakan ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ini Pak Bid bagikan. Nanti kalian juga buat mind mapping ya terkait dengan tanda-tanda balik yang sudah tanda-tanda balik yang sudah tadi disampaikan. Kalian buat mind mappingnya ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini ada KTP-nya, nanti satu kelompok ya. Ini mind mappingnya. Dan nanti ada, nah ini kalau KTP-nya, jadi dibagi. Nanti tolong dibagi setiap kelompok, namanya ditulis nama kelompok ya. Ya, mana? Bisa?
Nah, mind mapping itu kamu buat seperti ini. Nah, berbasis masalah tadi, dengan masalah Ahmad tadi, sikap Ahmad harus bagaimana, kemudian kamu rincikan termasuk tanda-tanda balik itu apa saja. Ini dibuat mind mappingnya. Misalnya kamu buat awan, terus di sini ada cabang lagi pengertian balik, misalnya di sini sudah ada kan di situ. Terus pengertian balik itu apa? Terus cabang lagi tanda balik bagi laki-laki. Terus dibuat lagi cabang lagi, ya, itu ya, paham ya? Ya silakan. Sampai jarum panjang di angka 3, nanti presentasi setiap kelompok maju untuk menyampaikan presentasi. Jadi setiap kelompok memang benar-benar bekerja sama dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Ayo dibuat semaksimal mungkin. Oke. Nah ini bagus ya. Oke, ya dibuat. Yuk, Mas Daisan, Mas Darbi kerjasama. Iya, ada kan tanda-tandanya. Tanda-tanda apa saja menunjukkan seorang telah balik tadi, secara biologi, secara fikih. Siapa yang kelompok sudah siap mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya? Oke, kelompok biru siap? Oke. Siapa yang sudah siap? Toska siap? Ya, silakan duduk di tempatnya. Tolong perhatikan ini kelompoknya Mbak Nayara, yaitu kelompok pink. Nah, dengan anggota kelompok nanti disebutkan siapa namanya. Ini perwakilan menjawab masalah tadi terkait Ahmad yang baru pertama kali, sikap si Ahmad bagaimana, terus dilampirkan tanda-tandanya. Iya, ini juga apa yang dilakukan Ahmad. Ya, Ahmad dari sebuah kisah ini tadi. Oke, salam dulu perkenalan nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayara dari kelompok 4 dan ini Zasi Imo. Kelompok pink ya. Anggota kelompoknya siapa saja disebutkan? Anggota kelompoknya yaitu Zasi, Nayara, Sevin, Ayah, Kaisan, David. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan presentasikan. Ahmad merasa bingung karena ia mengalami mimpi basah untuk pertama kali. Ya, tidak. Ia takut menceritakan kepada orang tuanya apa yang sebaiknya Ahmad lakukan menurut ajaran Islam. Nah, 1. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda balik? Ahmad apa? Mau lakukan apa? Menurut Islam yang dilakukan Ahmad apa harusnya? Bercerita kepada orang tuanya. Kalau takut berarti harus diceritakan bagaimana mudah. Terus setelah itu, setelah tahu harus menceritakan Kepada orang tuanya. terus tandanya. 2. Tanda-tanda apa saja yang menunjukkan seorang telah balik? 1. Ihtilam. 2. Haid berusia 15 tahun.
Bagaimana perasaanmu jika sudah dianggap dewasa di hadapan Allah? Kesadaran bahwa perubahan adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus? Nomor 5. Tuliskan sikap tanggung jawab yang akan kamu lakukan. Bertanggung jawab, sopan, jaga ucapan dan menghormati orang tua. Oke, ini saya berarti Pengertian balik. Balik berarti telah sampai pada usia dewasa dan memiliki akal yang sempurna. Tanda balik menurut ilmu fikih: 1. Ihtilam, 2. Haid, 3. Berusia 15 tahun. Larangan orang yang berhadas besar: 1. Tidak boleh sholat saat haid untuk perempuan. 2. Ini untuk laki-laki, tidak boleh sholat jika belum mandi besar. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki: 1. Suaranya terdengar lebih berat. 2. Tumbuh jamur. 3. Tumbuh kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. 4. Pertumbuhan badan yang semakin besar. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan: 1. Suara terdengar lebih halus. 2. Tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh. 3. Perubahan fisik di bagian pintu dan dada. 4. Menstruasi atau haid. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok B. Tepuk tangan. Keren. Kelompok B. Keren. Oke anak-anak, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, duduk dulu. Ya, nanti ya, silakan duduk dulu. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan Ahmad tadi? Bagaimana sikapnya Ahmad? Apa? Angkat tangan. Halo? Ya, hasil. Nah. Iya, dia harus lebih terbuka lagi bercerita dengan orang tuanya agar supaya ada solusinya. Salah satunya apa tadi? Tahu bahwa harus melakukan mandi wajib, niatnya juga harus tahu, tanda-tanda selain mimpi basah juga tahu. Oke, sekarang tanggung jawab apa? Halo, tanggung jawab apa yang dilakukan setelah balik? Ayo, Mbak Ella. Oke, terus apa lagi kewajibannya? Harus melaksanakan perintah agama dengan baik. Salah satunya sholatnya juga harus rajin, tidak boleh bolong-bolong. Apalagi puasanya juga harus rajin. Terus apa lagi? Menutup aurat. Nah, udah balik harus tahu mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan. Apalagi? Iya, Mas Bersih. Iya, harus lebih tanggung jawab lagi, lebih disiplin lagi karena sudah tahu bahwa dirinya sudah balik. Sehingga ketika nanti kalian mengalami, kalian tidak panik seperti yang dialami oleh Ahmad. Jadi tidak panik yang menstruasi. Nah, misalnya keluar darah juga tidak panik karena sudah dijelaskan, sudah tahu, oh ini tanda-tanda balik, aku menstruasi, aku harus ngapain, aku harus konsultasi, komunikasi dengan ibuku, ya kan? Kalau laki-laki dengan ayah, konsultasi, dekat dengan ibu juga harus konsultasi dengan baik. Sehingga tanda-tanda balik itu kalian pahami dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.